Pertama-tama sebelum memulai presentasi, saya perkenalkan website saya berada di progresi.co.id, di mana di sini sudah lengkap mengenai apa itu progresi. Progresi mungkin kemarin bulan apa ya, kita melakukan webinar dengan Unitomo juga bulan Mei, mungkin untuk bulan Juni itu sudah sedikit banyak kita jelaskan mengenai apa itu progresi dan bagaimana manfaatnya secara makro, secara garis besar. Nah, nanti bisa kita share juga di grup WA webinar pada bulan Juni kemarin untuk sedikit mereview ulang apa itu progresi dan bagaimana manfaatnya terhadap stakeholder proyek. Nah, di website kami ini memberikan juga secara garis besar apa itu progresi, dan yang paling penting adalah untuk tab features ya di sini, di mana di sini ada seluruh apa namanya, informasi mengenai bagaimana cara kerja progresi dan fitur-fitur apa yang kami punya, supaya teman-teman bisa melihat dan mempelajari bagaimana pola berpikir dan struktur workflow-nya dari operasi konstruksi dengan menggunakan progresi. Nah, di sini dilengkapi juga dengan YouTube-nya, apabila nanti dirasa pada saat mengerjakan progresi itu membutuhkan video, maka ada step by step-nya dengan klik play on YouTube, semua sudah terupload di YouTube bagaimana penggunaannya. Jadi untuk masing-masing baik perencanaan, laporan harian, analisa, dan diskusi semuanya sudah up di YouTube supaya bisa dilihat dan dipelajari bersama. Nah, ini untuk apa namanya, instruksi atau educational purpose ya. Lalu di sini juga ada alur yang penting saya mau tunjukkan, bagaimana alur atau workflow dari progresi itu sendiri. Secara bagaimana urut-urutan mengisi progresi itu sudah bisa mengikuti diagram ini, urut-urutannya, supaya tidak apa namanya, ya ini konsep berpikir secara makro lah, kurang lebih demikian. Namun nanti saya akan tuntun satu-satu, saya demonstrasikan melalui pelatihan sore hari ini bagaimana cara menggunakan progresi. Jangan khawatir pula karena nanti pada saat proses pengerjaan tugas atau demonstrasi ini kita akan kawal, karena kita akan punya grup WA juga untuk berkomunikasi. Oke. Progresi.co.id. Disitulah website kita menampung seluruh informasi mengenai apa itu progresi dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, sekarang saya mulai masuk ke dalam materi presentasi saya. Nah, kita menamakan program edukasi atau pelatihan kita itu berproyek bersama progresi. Tujuannya adalah supaya stakeholder proyek, baik project planner, project administrator, project owner, dan subkontraktor itu bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan progresi. Gitu. Bukan hanya melalui webinar saya apa itu manfaatnya, tapi benar-benar mempraktekkan dan mendemonstrasikan dan mempraktekkan bagaimana menggunakan progresi. Sehingga objektif dari pelatihan ini adalah teman-teman ini semua dapat mempunyai pola berpikir yang runtut dalam merencanakan, memanage proyek, dan memanage subkontraktor secara runtut dan bisa mengaplikasikannya dalam suatu platform teknologi konstruksi. Itu manfaatnya. Ini kurang lebih mengenai data profile saya. Saya juga mempunyai background di Construction Engineering Management di Surabaya, dan saya juga sempat mengenyam master degree juga di Amerika Serikat. Lalu saya basic saya sebetulnya bekerja di perusahaan swasta, dan saya membuka usaha saya di general kontraktor. Namun saya juga mempunyai background untuk bekerja di perusahaan teknologi konstruksi yang saya aplikasikan dengan mempunyai suatu perusahaan teknologi konstruksi yang mempunyai produk progresi yang sekarang yang akan kita demonstrasikan. Nah, itu singkat cerita mengenai profil saya.
Lalu apa itu progresi? Sekedar review bahwa progresi adalah software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan dan memonitor proyek secara real time berbasis data, visual, dan analisa dengan menggunakan teknologi cloud. Data kami itu sangat terintegrasi satu sama lain sehingga data itu tidak sifatnya statik ya, dia terintegrasi untuk mengukur parameter penting dari suatu proyek yaitu biaya, mutu waktu, dan safety. Nah, ilustrasinya adalah seperti gambar berikut, di mana ada project management, ada cloud system di tengahnya, di mana kita dapat melakukan sebuah planning dari suatu proyek, lalu kita monitor progres dari proyek secara berkala untuk melakukan project control, lalu kita bisa komunikasikan antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lainnya, lalu untuk data tersebut kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Oke, setelah menggunakan progresi, manfaat apa yang kita bisa dapat? Tentunya harapan dari seluruh stakeholder proyek, baik dari owner, kontraktor, general kontraktor, subkontraktor, yaitu supaya meningkatkan profit dari proyek tersebut. Di mana peningkatan profit ini bukan merupakan hal yang mustahil karena kita lakukan perencanaan yang baik dari proyek tersebut, lalu kita monitor secara berkala, baik dalam jumlah pemakaian material, pekerja, semua kita monitor. Yang nanti akan kita bahas lebih panjang pada demonstrasi bagaimana penggunaan progresi. Lalu percepatan penyelesaian proyek kita bisa lakukan dengan memonitor jumlah pekerja harian, memonitor schedule di lapangan. Lalu harapan kita juga supaya pekerjaan sesuai dengan kualitas yang diharapkan, karena kita memonitor seluruh kendala yang ada di lapangan, bagaimana tindak lanjutnya secara berkala sehingga hal tersebut bisa ditindaklanjuti dengan segera. Dan yang terakhir adalah mencapai zero accident, karena kita juga melakukan perencanaan dan memonitor K3 pada suatu proyek konstruksi. Konsep dari progresi itu sebetulnya terdiri hanya dari 4 pilar ini, di mana kita melakukan suatu perencanaan biaya, mutu waktu, K3 dari biaya, schedule, material, peralatan, pekerja, dan K3 dari suatu proyek, lalu kita monitor secara berkala melalui laporan harian yang nanti akan dilaporkan oleh project supervisor atau pelaksana di lapangan, atau yang mengoperasikan software ini melalui project admin, project administrator, lalu yang setelah kita monitor setiap harinya progresi akan berlaku seperti mempunyai peran seperti mesin yang akan membandingkan perencanaan dengan laporan harian, di mana di situ akan ditunjukkan apabila terjadi suatu deviasi antara perencanaan dan aktual performa di lapangan. Lalu yang terakhir ada fitur diskusi untuk bagaimana sebelum pengambilan keputusan itu terjadi komunikasi antar stakeholder suatu proyek secara kontekstual. Nah, progresi itu hanya terdiri dari 4 pilar ini, nanti yang akan saya jelaskan satu demi satu. Nah, ini bisa dilihat di yang seperti tadi saya tunjukkan di website kami. Ini bisa mempelajari apa saja fiturnya dari setiap langkah perencanaan, pengisian laporan harian dengan scan barcode tersebut. Begitu juga dengan main flow atau workflow dari proses konstruksi di lapangan. Itu akan kembali ke link yang tadi saya tunjukkan di website kami. Nah, untuk dapat bisa berpartisipasi pula mengisi menggunakan progresi, nanti kami akan memberikan akses untuk dapat mengoperasikan pada web, lalu tentunya progresi dapat diisi atau dapat digunakan dilihat melalui smartphone kita. Maka nanti dari teman-teman Unitomo semua segera melampirkan mengisi form yang nanti saya akan tunjukkan juga bagi grupnya. Nah, itu nanti kita pilih ketua kelasnya, nanti teman-teman akan memilih ketua kelasnya hari ini. Lalu kepada seluruh peserta nanti bisa download Android dan iOS, itu untuk
nanti melihat data yang sudah dimasukkan di web itu pada smartphone kita. Bahkan kita juga bisa memasukkan data laporan harian kita itu melalui smartphone kita. Nah, segera di-download di Google Play atau Apple Store untuk nanti partisipasi mengisi laporan untuk melihat seluruh fitur pada smartphone. Nah, kita mulai. Nah, ini saya keluar dari sini. Sebetulnya di presentasi saya yang jumlahnya 52 halaman ini nanti saya akan share ke peserta untuk dapat melihat bagaimana tahap-tahapan penggunaan progresi. Di sini sudah komplit dan lengkap semuanya, tapi saya nggak mau menunjukkan demonstrasinya ini melalui PowerPoint. Saya akan langsung masuk ke progresi. Jadi bisa masuk ke app@progresi.co.id. Nah, ini saya masukkan code saya. Oke. Saya akan tuntun bagaimana menggunakan progresi. Sebentar. Oke. Sebelum itu nanti mohon bagi siapapun peserta yang sudah mendaftar pada pelatihan kali ini bisa segera ini kita sudah bagi ya. Jadi kita bagi menjadi 3 grup, 3 kelompok hari ini. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, setiap kelompok dia mempunyai peran project planner, project owner, project admin, dan subkontraktor. Setiap kelompok. Nah, setelah itu kita akan pilih dari setiap project planner, setiap kelompok, project owner, setiap kelompok ini ketua kelasnya. Nanti pada saat kita koordinasi dari ketua kelas. Nanti dari ketua kelas akan memberitahu kepada anggotanya informasi penting yang perlu disampaikan kepada timnya masing-masing. Nah, ini nanti segera dipilih. Tadi sudah saya informasikan di grup, segera dipilih untuk satu saja dari masing-masing peran. Project planner 1, project owner 1, project admin 1, subkontraktor 1. Ini untuk kelompok 1. Nanti saya mempunyai 12 ketua kelompok. 3 kali 4, 12 ketua kelompok. Ini nanti segera diputuskan hari ini supaya kita bisa segera langsung kerja. Lalu nanti setelah kita mengisi, nah ini saya berikan sedikit informasi mengenai jadwal ya. Jadwalnya itu, nah ini. Jadi hari ini kita melakukan kelas, lalu selanjutnya tanggal 17 sampai tanggal 20, kita melakukan kelas hari ini, lalu mulai besok sampai tanggal 16, project planner akan melakukan pengisian perencanaan proyek selama kurang lebih 1 minggu. Lalu di 1 minggu berikutnya, tim project administrator akan mengisi laporan harian. Nah, lalu setelah perencanaan dan laporan harian ini diisi, maka tim project owner akan menganalisa proyek. Lalu kita beri jeda 1 hari bagi tim kami untuk mengevaluasi bagaimana output dari yang sudah diisikan pada platform progresi. Lalu pada saat tanggal 29, kita akan melakukan kelas lagi untuk mengevaluasi bagaimana hasil dan pemahaman teman-teman semua dalam mengerjakan progresi, mengaplikasikan progresi. Nah, satu tambahan tadi yang saya agak yang miss, tanggal 17 sampai 23 laporan harian ini nanti akan terbagi menjadi tim project administrator, tim project admin, dan tim subkontraktor. Nah, ini nanti project administrator
administrator dan subkontraktor. Demikian. Nah, oke. Nanti semua data akan kita share. Jadi seluruh data itu nanti akan kita share dalam bentuk zip. Kita akan share di grup linknya supaya nanti bisa dipelajari bersama-sama. Halo, Pak Ya. Rian. Ya. Pak, saya mau nanya, itu untuk yang role-nya itu sudah ada job desk-nya masing-masing belum ya? Karena saya tadi agak Sudah, Pak. Kok mati suaranya? agak keputus-putus itu anunya, presentasinya. Ya. Sudah bisa lihat layar saya? Sudah. Siap. Jadi role-nya, tugas dan peran masing-masing sudah saya lampirkan di sini. Nanti saya akan share semua di grup. Jadi tugas dari masing-masing peran, project owner, tugasnya apa, nanti bisa dibuat. Lalu skenario-nya seperti apa, nanti pada akhirnya, nanti pada tanggal berapa ini? Tanggal 29, nanti masing-masing perwakilan dari tim yang sudah terbagi di Excel di saya itu akan mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai refleksi bahwa masing-masing orang sudah memahami bagaimana progresi bisa membantu stakeholder dalam merencanakan dan memonitor proyek. Kurang lebih demikian. Jadi nanti data akan saya masukkan di grup, masukkan di drive supaya masing-masing tim sudah bisa langsung memasukkan. Nah, kurang lebih demikian ya. Nah, sekarang saya ingin sedikit mendemonstrasikan bagaimana penggunaan progresi. Ini langsung saya tunjukkan, saya demokan langsung dari platform progresi itu sendiri. Jadi pertama-tama kita akan mendapatkan dulu akses dari progresi. Jadi yang pertama-tama ini segera ditentukan siapa ketuanya. Nanti dari akses dari masing-masing ketua akan diberikan. Tim kami akan memberikan akses kepada ketua. Nanti ketua akan mendaftarkan masing-masing pesertanya untuk masuk ke dalam platform progresi. Jadi semua peserta nanti akan mempunyai akses ke progresi. Itu. Nah, mendaftarkannya melalui halaman ini. Ya, melalui halaman ini. Nanti kita daftarkan proyeknya seperti apa, namanya apa, lalu project planner-nya siapa, project administratornya siapa, project stakeholder-nya siapa, nanti kita masukkan peran masing-masing melalui halaman ini. Lalu selanjutnya setelah setelah setiap tim mendapatkan akses dari progresi, mereka sudah bisa mengakses platform progresi. Lalu langkah yang selanjutnya dilakukan adalah kita mulai membangun data master. Data master dari material, peralatan, jenis pekerja, dan tipe peralatan. Nah, sebagai contoh, kita masukkan seluruh material yang akan digunakan pada proyek yang akan kita demonstrasikan. Materialnya apa saja, kita masukkan semua di sini. Di mana saya dapatnya? Nanti saya akan share datanya di sini. Jadi ada data perencanaan, nanti kita akan share, nanti peserta tinggal memasukkan data tersebut pada platform progresi. Begitu pula dengan peralatan. Ini semua data ini kan kelihatannya sudah masuk di sini, tapi nanti kita akan berikan data Excel-nya untuk teman-teman bisa segera mencoba memasukkan pada platform progresi. Lalu kita masukkan material, peralatan, jenis pekerja juga kita masukkan di sini. Lalu tipe kecelakaan kita masukkan. Setelah itu beres. Master semua datanya sudah masuk. Nah, dari data master yang kita sudah masukkan ini, lalu kita mulai melakukan perencanaan. Nah, ini kita masuk ke pilar pertama.
Pilar pertama yang tadi saya sebutkan yaitu perencanaan. Ini yang paling pertama. Jadi sesuai dengan mekanisme kita juga di proyek kan pasti awal-awal pasti kita melakukan perencanaan dulu sebelum memonitor proyek. Apa yang kita monitor kalau perencanaan belum kita masukkan. Nah, sekarang kita lakukan perencanaan. Apa yang kita rencanakan? Yang kita rencanakan adalah schedule-nya, lalu kita rencanakan materialnya, peralatannya, pekerjanya. Kita rencanakan semuanya. Nah, bagaimana kita merencanakan ya? Tinggal kita masuk ke masing. Jadi setiap item ini akan kita rencanakan materialnya. Misalnya, kita lihat di sini. Nah, untuk item boplang kita membutuhkan paku dan kayu usuk. Dari mana ini dapatnya semua? Ya, sebetulnya ini kan RAP dari suatu pelaksanaan proyek yang sudah dibuat dulu sebetulnya. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, untuk teman-teman nanti tidak perlu khawatir, sudah kita siapkan semua, tinggal masukkan saja. Gitu kan. Datanya sudah ada, tinggal dimasukkan. Lalu singkat cerita, setelah kita masukkan materialnya, kita masukkan ke seluruh item, ke seluruh tas. Gitu ya. Masing-masing ini kita masukkan. Masing-masing ini kita masukkan. Begitu pula dengan, nah kalau sudah dimasukkan dia akan ada tanda cawangnya. Berarti sudah dimasukkan. Nah, ini contoh material yang membutuhkan peralatan. Nah, peralatan dia juga akan masukkan di sini. Dapat dari mana datanya? Nanti sudah ada di file Excel, data perencanaan. Nanti masuk di data perencanaan di sini, cari yang bagian peralatan, nanti tinggal dimasukkan. Begitu pula dengan pekerja. Pekerja kita masukkan. Nah, pekerja kita masukkan. Jadi di sini ada dua jenis input pemasukan pekerja. Yang pertama adalah memasukkan berapa tukang atau pembantu tukang, atau kita bisa sebut berapa pekerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan spesifik task. Jadi task spesifik ini itu berapa gitu kan. Kita rencanakan. Tapi ada juga yang memasukkan pekerja itu melalui halaman ini. Nah, ini sama nih sebetulnya. Memasukkan tukang dan membantu tukang dari setiap item pekerjaan. Nah, ini memasukkannya itu bisa di dua halaman. Bisa pakai halaman yang ini tadi. Bisa juga memasukkan dari sini, sama aja. Cuma bedanya, kalau di sini cuma memasukkan tukang dan membantu tukang saja berapa jumlahnya untuk masing-masing task. Kalau di sini dia bisa memasukkan fitur total pekerja per hari. Jadi harus dibedakan. Ya, ini harus dibedakan antara berapa pekerja untuk setiap task, untuk setiap aktivitas. Namun di sini ada rencana jumlah pekerja total setiap harinya. Nah, kenapa kok terjadi dua hal ini ya? Bisa saja terjadi karena bisa saja orang itu bekerja pada dua task yang berbeda. Orangnya sama tapi tasknya berbeda. Tapi kan jumlah total pekerjanya kan bisa saja tetap, harus selalu tetap gitu. Total orang bekerja per hari pada akhirnya misalnya 10 orang. Tapi kan orang yang sama bisa mengerjakan 2-3 task yang berbeda. Nah, itu perbedaan dari mengisi rencana jumlah pekerja total per hari dengan, jadi nanti kita bisa mengukur ini. Apabila pekerjaan telat, ya sekarang berapa orang yang di deploy atau digunakan untuk masing-masing task. Sedangkan untuk jumlah orang per hari seperti absen, itu kita bisa tahu berapa total orang di tiap harinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perencana harus merencanakan ini setiap hari? Nah, sebetulnya kalau misalnya proyek kita misalnya 6 bulan atau 1 tahun, ya kita tidak perlu merencanakan ini setiap hari. Ini kan bisa sambil jalan. Mungkin kita merencanakan 1 minggu dulu.
Nanti kita monitor di laporan harian, nanti 1 minggu dulu, gitu kan. Nanti kalau misalnya sambil sambil berkala, perencanaan bisa terus berjalan seiring berjalannya proyek. Jadi tidak perlu perencanaan pekerja itu harus dilakukan langsung 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun, itu nggak perlu gitu. Bisa dilakukan secara berkala. Oke. Secara Mas mau nanya sebelumnya. Ya. Halo. Ya. Nah, ini nanti kalau misalnya untuk schedule nih, apabila perencanaannya itu berkala, ini kan otomatis akan mengganggu sistem schedule yang sudah kita tetapkan di awal. Karena di misalnya nih di schedule pekerjaan dalam waktu 1 minggu itu ada pekerjaan, misalnya ada 6 sampai 10 item pekerjaan yang bersamaan. Nah, itu perencana juga harus membuat sesuai dengan schedule itu mana yang duluan pekerjaannya, kan gitu ya? Betul. Jadi pada saat kita merencana ini di sini kan yang tadi saya sedikit lompat itu predecessor ya. Predecessor ini saya nggak lebih lanjut lagi karena ini adalah konsep Microsoft Project Scheduler. Oke. Schedule. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mengisi schedule dari proyek dulu. Ya. Kita mengisi schedule dari proyek dari masing-masing aktivitas, lalu kita kaitkan hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya, dia kan secara otomatis terplot lah ini bar chart ini. Ya. Nah, setelah bar chart ini terplot, maka material, peralatan, dan pekerja itu pasti sudah otomatis terassign berdasarkan tanggal yang bukan di sini. Jadi yang tadi kita lihat pekerjanya, materialnya, pekerja dan peralatan yang tadi saya tunjukkan di kesempatan sebelumnya itu bisa terjadi seperti begitu ya karena schedule ini sudah terbentuk. Oke, ya. Nah, jadi pada saat kita mau merencanakan ini spesifik lah sebetulnya. Kalau misalnya material kan tidak masalah karena material kan apapun schedule-nya tetap material yang dibutuhkan itu volumenya tidak mungkin berubah gitu. Jadi material dan peralatan mungkin tidak ada dinamika. Jadi kalau mau direncanakan sekali di awal proyek, ya boleh, itu tidak masalah gitu. Tapi kalau pekerja, ini kan masih dinamis. Mungkin proyek kalau 1 tahun kita bisa merencanakan dulu 3 bulan awal atau 6 bulan awal lah. Kita masukkan semua. Apa yang dimasukkan? Ya ini tadi. Masing-masing pekerjaan itu membutuhkan berapa sih tukang, berapa pembantu tukang. Nah, untuk setiap harinya itu total mungkin berapa pekerja yang ini kan tujuannya supaya kita nggak bengkak di upah. Nah, makanya kita ada. Nah, tapi kan kenyataannya bisa nggak kita ini memforecast ya atau memprediksi berapa sih jumlah orang selama 6 bulan ke depan? Ya belum tentu bisa karena nggak kelihatan, masih dinamis. Nah, ini kita bisa lakukan secara berkala gitu, mungkin ya sebulan dulu lah kita asumsikan. Nah, nanti pada saat saya demonstrasikan mengenai memonitor melalui laporan harian, ya itu bisa sambil jalan, gitu. Bisa sambil jalan. 1 bulan dulu kita lihat deviasi apa enggak. Nah, nanti sambil kita estafet ke bulan selanjutnya kita rencanakan lagi gitu. Itu tuh bisa gitu. Itu bisa. Tapi kalau misalnya masnya atau bapak ini punya oke, saya mau schedulekan dulu 3 bulan ke depan. Ya, bisa juga gitu. 3 bulan, nanti monitor 3 bulan, nanti estafet lagi gitu loh. Jadi itu fleksibel, itu nggak ada masalah. Nah, jadi, kurang lebih itu tadi yang saya diskusikan itu mengenai pilar perencanaan. Nah, satu lagi adalah ini setelah kita memasukkan material peralatan pekerja, di sini ada fitur rekap. Nah, ini saya tutup dulu supaya nggak kebanyakan. Tutup dulu. Ini ada fitur rekap di sini. Rekap material, rekap peralatan, rekap pekerja. Ini komplit nih semuanya. Nah, di sini materialnya sudah keluar otomatis dari masing-masing item yang kita sudah masukkan, itu apa saja materialnya sudah keluar semua di kolom ini. Nah, kalau rekap paling bawah dia sudah tahu berapa jumlah total untuk masing-masing aktivitas, untuk masing-masing material itu berapa totalnya untuk proyek ini. Nah, keluar ujungnya di sini. Ini kan seperti RAP material ya, rencana anggaran proyek tapi
khusus yang material. Lalu begitu pula dengan peralatan, kurang lebih sama. Adalah manpower, pekerja. Jadi untuk setiap aktivitas itu keluar rekapnya tiap hari, berapa tukang, pembantu tukang, ini semua keluar gitu. Apa namanya ini aktivitas. Nah, ini sekedar backup setelah dimasukkan, setelah di entry semuanya. Saya tutup kembali. Jadi ini pilar perencanaan. Oh ya, satu lagi di sini ada bisa memasukkan hari libur, dan memasukkan hari libur. Lalu yang satu lagi adalah perencanaan safety dari suatu proyek. Nah, rencana itu bisa mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk melihat atau merencanakan kira-kira dari suatu proyek itu ada di mana, galian yang menganga untuk aktivitas item apa 2.1.2 yaitu galian pondasi. Lalu solusinya apa? Kita bisa masukkan di sini. Nah, ini sekedar sebagai benchmark lah. Kalau nanti pekerjaan di ketinggian itu mungkin bahayanya orang bisa kejatuhan peralatan atau material dari ketinggian atau orang itu bisa terjatuh, itu sudah direncanakan gitu apa tindak lanjutnya. Nah, ini nanti nanti selanjutnya akan memberikan reminder ini bagi project admin yang apa namanya laporan harian apakah ini bisa ditindaklanjuti apa enggak. Nanti ada sistem reminderingnya. Nah, tapi enggak kita rencanakan dulu di awal. Oke. Lalu selanjutnya adalah perencanaan subkontraktor. Nah, progres ini bukan hanya memonitor pekerjaan general kontraktor, tapi dimungkinkan untuk mengelola subkontraktor. Kalau kita, ini ada berapa item ini ya? Mungkin let's say 20 item. Mungkin 5 item diantaranya itu kan skopnya subkontraktor. Bagaimana kita mengontrol? Nah, ini kita buka halaman subkontraktor. Nah, misalnya pekerjaan Stross. Ini saya subkontrakkan ke CV Ipo Indotama ini. Nilainya berapa? Sekian. Nah, ini kita bisa masukkan di sini. Nah, tambahkan materialnya, tambahkan itemnya, kita tambahkan terus. Kalau misalnya skopnya lebih, nah ini kita bisa tambahkan. Nah, ini kita tinggal pilih aja item yang mana kita subkonkan. Ini bisa kita langsung pilih dari sini. Tampangnya itu ya. Kita cancel supaya nggak merusak. Lalu kuantitinya dimasukkan, satuannya dimasukkan. Nah, pertanyaan, apakah kenapa kuantitinya kita masukkan secara manual? Ya, dimungkinkan volume dari owner ke general kontraktor versus dari general kontraktor ke subkon kan mungkin bisa beda ya. Sama bisa beda. Nah, itu ini bisa dimodifikasi lagi, bisa dirubah lagi gitu. Di sini. Ini perencanaan subkontraktor. Ini perencanaan subkontraktor. Ya, kembali. Jadi kita sudah mengcover pilar perencanaan. Sekarang kita mulai masuk ke pilar laporan harian. Nah, laporan harian. Kita masuk ini, icon analisa. Lalu di sini ada yang di sebelah kanan atas ini ada laporan harian. Nah, ini apa ini? Klik. Saya buka tabnya di sini. Nah, ini sudah terisi ini semua. Saya sudah isi supaya punya bayangan gitu kan, seperti apa kalau sudah terisi. Jadi dari halaman ini itu bisa dilihat bahwa setiap hari apabila laporan harian itu sudah terisi, dia akan keluar centangnya, akan keluar cawangnya di sini. Begitu pula dia akan melaporkan apabila ada material terpakai, apabila ada kendala lapangan, apabila ada kendala safety. Data yang dimasukkan dia akan terrecord di halaman kesimpulan ini setiap harinya. Kalau ini masih belum diisi, jadi dia nggak akan keluar cawangnya. Ini hari libur, nggak ada cawangnya. Gitu kan. Nah, bagaimana kita mengisi laporan harian dan apa saja yang diisi di laporan harian? Seperti
Ya, ini kita masukkan. Jadi kita tinggal sesimpel memasukkan berapa performanya setiap pekerjaan itu setiap harinya. Itu kita masukkan di sini. Masukkannya volume, bukan persentase. Kebetulan sudah hari terakhir dia sudah selesai, sudah 100%. Tapi ini bisa dimasukkan berkala. Mungkin setiap hari progresnya nambah, setiap hari ini harus dimasukkan berapa persen. Nah nanti datanya ini dapat dari mana? Nah nanti kita sudah share, tenang, sudah dimasuk data laporan harian. Nanti saya share di grup, ini tinggal dimasuk-masukkan saja. Tapi paling tidak tahu konsep berpikirnya. Nah, kalau misalnya, jadi fitur laporan harian ini item yang sudah keluar di sini, dia otomatis itu akan keluar. Ada di perencanaan. Jadi perencanaan itu kan sebelumnya sudah menjadwalkan untuk pekerjaan 4.7 ini terjadi tanggal 19 Januari. Kalau misalnya ternyata 19 Januari kita masih belum mulai pekerjaan aktualnya ya. Kalau perencanaan tadi kan menyatakan tanggal 19 Januari sudah dimulai. Kalau misalnya dia masih belum, ya ini diisi dulu. Tapi kalau misalnya dia ada aktivitas lain di luar dua ini ya bisa ditambahkan. Ini masih bisa terus ditambahkan ini item mana. 100% dia akan ngeblok seperti begini. Ini kan cuma yang masih belum selesai kan cuma pekerjaan dinding bata ringan ini. Masih belum 100%, makanya cuma ingin dimasukkan. Nanti saya tambahkan bisa juga ini di sini. Nah, pokoknya segala sesuatu, segala aktivitas yang terrefleksikan, yang dikerjakan secara aktual pada tanggal hari ini, ya, volumenya. Ini saya delete supaya nggak mengganggu. Berapa volume yang sudah diselesaikan, lalu dimasukkan berapa pembantu tukang yang di-assign atau yang secara aktual mengerjakan untuk setiap aktivitas. Gunanya untuk apa? Ya tadi kan sudah kita rencanakan di awal. Sekarang kita monitor setiap harinya. Jadi nanti kalau misalnya, loh, nggak masuk akal dong kalau misalnya ini, misalnya volumenya dirasa kok terlalu rendah, berapa orang sih ini yang kerja di sini? Kan orang bisa melihat gitu loh, oh pekerjaannya sudah di-assign begitu banyaknya, kenapa kok performanya masih sedikit? Nah ini juga digunakan untuk mengukur produktivitas. Nanti di halaman analisa ini semua akan dianalisa semuanya. Masuk akal apa enggak gitu kan performa itu. Nah itu untuk memasukkan performa. Lalu selanjutnya pemakaian material. Pemakaian material juga kita masukkan. Berapa material yang digunakan untuk masing-masing pekerjaan. Nah kalau di sini ada performa, ada progres, kan pasti akan ada penggunaan material. Tidak mungkin pekerjaan konstruksi itu bisa keluar progresnya kalau materialnya itu tidak digunakan. Nah ini untuk mencatat. Halo, sorry mungkin agak-agak interupsi sedikit. Ini mungkin ada beberapa yang mau sholat dulu. Jadi gimana? Saya tunggu ya? Iya, soalnya materinya bagus nih Mas. Jadi takutnya nanti ada yang ketinggalan. Nah, mungkin sekitar 10 menit lah ya, 10 menit 15. Kita break ya. Ya. Ini waktu berapa lama ini? 3 menit? 2 menit atau sekarang mau di break? Monggo, sekarang di break aja nggak apa-apa. Nanti kembali lagi jam 18.10 atau 18.15. Ya, oke, saya kita berhenti sampai pemakaian material ya. Ya. Oke. Jadi nanti ini file yang saya share, nanti akan saya share di grup juga. Jadi prinsipnya data itu semuanya sudah ada di sini, cuma tinggal nanti bagaimana memasukkan. Nah, nanti sambil memasukkan kan mengerti seperti apa cara pola pikirnya. Perencanaan itu seperti apa. Jadi kita bagi data perencanaan, nanti tim project planner akan memasukkan ini semua. Ini sudah ada tab-tabnya di bawah sini, nanti tinggal dimasukkan. Semuanya dimasukkan tim project planner. Lalu yang laporan harian juga demikian. Jadi untuk memasukkan laporan harian ini semua datanya sudah kami siapkan, nanti tinggal dimasukkan saja. Gitu. Tinggal dimasukkan, nanti kita buat grup, nanti ketua kelompoknya dipilih, ya kan? Nanti kami akan membackup itu kalau ada pertanyaan. Nah, kita kembali masuk ke
laporan harian. Jadi kita tadi sampai pemakaian material. Jadi pemakaian material, saya ulangi kembali, ini dimasukkan berapa kuantiti yang terpakai untuk pekerjaan tertentu. Nah, di sini ada bantuan kolom. Ini kolom yang sangat penting ini. Pada saat kita memasukkan berapa kuantiti material yang digunakan untuk setiap pekerjaan, kita punya sense di sini. Kita mempunyai feeling, oh kita masukkan itu enggak, jangan sampai datanya enggak akurat gitu. Karena di sini sudah ada penggunaan maksimalnya. Dari mana ya perencanaan yang kita buat di awal itu, rencana RAP itu untuk material. Jadi setiap material itu sudah punya kuota, berkurang setiap harinya selama dia digunakan, terus digunakan setiap hari dia akan tercatat, nanti sisanya berapa, itu nanti akan keluar di sini gitu. Kalau ini tidak mempunyai sisa, berarti tanda tanya, ini kenapa kok materialnya sudah digunakan over gitu. Ini ada satu informasi yang mungkin saya kelewat di sini, jumlah pekerja. Nah, jumlah pekerja kalau misalnya ada pekerjaan yang membutuhkan pekerja tertentu, ya tinggal kita tambahkan aja di sini. Misalnya tukang listrik kita tambahkan, lalu tukang batu kita tambahkan. Ya sudah, tinggal dikerjakan berapa orang di sini, pekerjaannya berapa hari, berapa shift gitu kan. Kalau 2 shift berarti hitungannya 2 hari. Kalau 1 hari berarti cuma 1 shift, 1 hari. Kalau misalnya ada tambahan berapa, misalnya 1 hari 2 jam, ya bisa ditambahkan di sini. Nanti di sini otomatis akan menghitung secara otomatis berapa jumlahnya gitu. Nanti setelah ini dimasukkan, di sini akan keluar total biayanya berapa, total pekerjanya berapa gitu. Oke. Selanjutnya adalah pemakaian material sudah, penerimaan material. Nah, penerimaan material apabila ada material yang diterima untuk pekerjaan tertentu, ya bisa dipilih gitu. Misal ini atau ini, bata merah, bata ringan mau didatangkan, acian mortar. Nah, ini kan materialnya ada banyak nih. Kita juga bisa sorting dengan menggunakan di sini, misalnya bendrat. Nah, dia keluarnya bendrat aja. Cuma bendrat kan digunakan untuk banyak material, ya tinggal dipilih aja. Mau dipilih semua bisa, dipilih satu-satu berdasarkan aktivitas yang mana, bisa. Informasinya semua sudah lengkap di sini. Tinggal dipilih, ditambahkan. Misalnya ini sama ini. Material datang di lapangan. Nah, dia otomatis akan menambahkan di sini. Tinggal diisi kuantitinya berapa, informasinya apa. Lalu mobilisasi peralatan. Peralatan apa yang dimasukkan? Konsepnya sama. Dicari peralatannya, misalnya bor tangan. Update ya, untuk pekerjaan apa, tambahkan aja material. Kan material ini kan peralatan ini kan ada yang bisa sewa, ada yang milik sendiri, makanya perlu juga didokumentasikan. Tambahkan misalnya di sini, isi nanti kuantitinya gitu. Kalau ada yang dikembalikan, dia juga akan bisa ditambahkan dan bisa dimasukkan di entry berapa kuantitinya. Apabila ada tambahan informasi yang perlu ditambahkan, bisa ditulis di sini. Lalu cuaca. Nah, ini kalau misalnya sekarang musim hujan ya berarti masukkan hujan, waktunya jam berapa, 1 jam, 2 jam, tulis infonya. Ini bisa terus ditambahkan, tambah lagi, misalnya jam hujannya jam 2 sampai jam 3 hujan lagi, hujan atau gerimis, misalnya gerimis. Nah, ini bisa terus dimasukkan. Lalu, nah, kalau misalnya untuk menjustifikasi progres yang ada di atas ini juga bisa melampirkan foto. Fotonya masukkan apa misalnya, progres pekerjaan misalnya, itu bisa dimasukkan semua di sini. Untuk menjustifikasi laporan harian tersebut. Kalau sudah, bisa disimpan, klik simpan di sini. Bisa juga diekspor Excel. Gitu kan. Nah, kalau misalnya mau dinolkan semua juga bisa nih, mengisi kembali, tekan reset, nol semuanya nanti. Kembali dari semula. Nah, kalau sudah diisi, dia akan keluar tanda centang di sini. Nah, seperti apa laporan yang sudah diisi? Ya, ini sudah tidak bisa diedit, keluarnya seperti begini nanti. Kurang lebih contohnya. Ini jadi laporan kita setiap hari.
Gitu. Nah ini banjir, fondasinya banjir perlu disedot misalnya. Nah ini bisa diekspor Excel menjadi laporan harian pada tanggal 17 Januari, misalnya demikian. Lalu kita bisa memasukkan juga subkontraktor. Subkontraktor kan juga mempunyai performa. Nah, ini kita masuk ke halaman subkontraktor. Di sini ada subkontraktor pintu dan jendela, ada cat dinding misalnya. Nah, ini kan kita bisa masukkan kembali di sini. Berapa progresnya? Untuk konsepnya sama. Jadi yang merah-merah ini merupakan yang dimasukkan. Nah, ini kita bisa masukkan apabila sudah dikerjakan ya kita akan masukkan volumenya, lalu kita ajukan ke nah ini halaman laporan harian dari general kontraktor. Jadi nanti sifatnya tim subkontraktor akan mengajukan pekerjaan yang sudah dikerjakan atau bobot yang sudah diselesaikan oleh subkontraktor, lalu dia akan mengajukan ke general kontraktor. Apabila disetujui ya disetujui bobotnya. General kontraktor akan memberi status disetujui. Apabila perlu direvisi, mungkin menurut pandangan general kontraktor volumenya tidak sesuai dengan apa yang diajukan oleh subkontraktor, ya dia akan melakukan direvisi. Nah ini semua akan tercatat di sini berapa kapan tanggal pengumpulan atau pengajuannya, lalu disetujui tanggal berapa, apabila ada revisi ya direvisi menjadi seperti apa, tanggal berapa, itu semua akan terdokumentasikan dengan baik di sini. Tidak masuk di laporan harian. Baik. Nah, ini kalau kita mau memasukkan kendala kita masukkan di sini. Ini bagian dari laporan harian. Jadi apabila ditemukan kendala di lapangan, itu kita bisa tambahkan di sini, memasukkan form ini. Kendalanya apa, penyebabnya apa, tasnya spesifiknya apa, ini bisa diketik ini. Kalian, nah ini bisa dipilih ini. Nomor berapa, misalnya terjadi permasalahan pada pasangan pondasi rolak. Ini bisa dimasukkan di sini, penyebabnya apa, kendalanya apa, tanggal berapa. Ini bisa dikasih deadline untuk tindak lanjut. Penyelesaiannya seperti apa, PIC-nya siapa. Ini bisa ditulis di sini. Kalau kita klik simpan, keluarnya akan di sini. Ini masih open. Open artinya masih belum ditindaklanjuti. Ini tanggal kejadiannya tanggal 12, deadline-nya tanggal 13, harus ditindaklanjuti. Tanggal 13 sebagai pengingat. Nanti di notifikasi akan memberikan notifikasi ke smartphone kita bahwa tanggal ini deadline. Jangan lama-lama, kalau tidak ditindaklanjuti ya dia akan menyebabkan masalah berikutnya atau keterlambatan kerja. Nah kalau dia sudah diselesaikan, statusnya sudah diganti, dia akan berubah, akan didokumentasikan kembali tanggal berapa, lalu ini statusnya menjadi close atau sudah ditutup. Seperti apa sih ini permasalahan, ada banjir, hujan sangat lebat. Nah ini tentunya. Ini kan masih open. Kalau sudah ditindaklanjuti di lapangan, ini bisa diklik close, dia akan berubah statusnya. Begitu pula dengan safety, konsepnya sama. Kurang lebih demikian. Jadi project admin nanti akan memasukkan kendala-kendala ini menjadi bagian dari laporan harian. Jadi di sini ada dua tombol ini, laporan harian, informasi yang di sesi sebelumnya saya jelaskan. Lalu yang kendala itu cuma terdiri dari kendala lapangan dan kendala safety. Nah, ini menjadi bagian dari laporan harian yang perlu ditindaklanjuti. Nanti implikasinya di mana? Di notifikasi. Jadi kita akan terus diingatkan setiap hari itu apabila
informasi ini atau kendala ini belum ditindaklanjuti, kan sudah ada deadline-nya, ada PIC-nya, semua jelas di sini. Nah, dengan demikian saya telah menyelesaikan penjelasan mengenai laporan harian. Jadi perencanaan tadi sudah, laporan harian sudah, sekarang analisa. Kita masuk ke analisa, ini saya close supaya tidak bingung. Ini saya close. Nah, sekarang kita masuk ke analisa. Analisa ini saya kembali ke halaman utama SP. Nah, dari proyeknya kita masuk ke icon analisa. Kalau mau ke laporan harian tadi di pojok kanan atas, 2 di atas ini, tapi kalau mau lihat analisa langsung dilihat di sini. Oh ya, fitur progresi ini bisa langsung mengirimkan email dan WA ya, WhatsApp itu langsung ke entah itu stakeholder atau project planner atau subkontraktor yang terkait. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada daftarnya. Bentar, masih loading. Oh, ini masih belum dimasukkan, ini berarti stakeholdernya ya. Belum. Project planner misalnya. Belum dimasukkan. Oh, belum, ini belum dimasukkan. Nanti kalau sudah dimasukkan ini bisa langsung melihat. Coba saya lihat ke proyek subkontraktor ya. Nah, ini kalau sudah dimasukkan. Kalau sudah dimasukkan, dia bisa langsung di chatting atau bisa juga melalui email ya. Bisa langsung email. Ini bisa langsung masuk ke WhatsApp. Itu. Nah, analisa ini yang tadi seperti saya sudah jelaskan adalah perbandingan dari perencanaan dan laporan harian. Deviasinya di mana? Nah, ini saya nggak mau menjelaskan secara detail mengenai apa ini arti grafis ini. Yang jelas project management yaitu kurva yang berwarna biru itu merupakan kurva perencanaan. Kurva oranye merupakan kurva performa. Kurva abu-abu merupakan kurva actual cost atau biaya aktual dari proyek. Nah, ini tombol-tombol ini nanti bisa dicoba sendiri, di mana dia bisa melihat rasio dari proyek. Ini schedule varian, cost varian. Schedule varian ini kan mengukur apakah proyek itu masih tepat waktu apa enggak, kan schedule. Kalau merah ya berarti dia telat, kalau hijau berarti dia cepat. Kalau cost varian berarti mengukur cost atau biaya dari proyek. Nah, ini indikatornya bisa nanti dibaca dan dipelajari di sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa kami backup juga, support melalui grup WA yang kita sudah buat di WA kita. Nah, kalau merah artinya dia over budget, kalau hijau berarti dia under budget, dan ini di-track setiap hari dari laporan harian yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana untuk mengeplot kurva abu-abu? Di sini ada actual cost. Actual cost ini kita bisa masukkan apa saja pengeluaran yang dikeluarkan oleh proyek. Bisa pengeluaran material, bisa pengeluaran upah, itu kita kategorikan material, upah, dan non-material, non-upah. Kita masukkan di sini. Dari mana nih dapatnya? Ya, dari orang accounting di proyek. Nah, untuk mengisi platform progresi seperti apa? Kita tenang saja, kita sudah siapkan semua di sini. Tuh, aktual cost-nya sudah ada semua di sini. Nanti bisa dipelajari kembali. Lalu saya kembali. Nah, kita kembali ke halaman ini lagi. Lalu di sini ada pekerja. Ini membandingkan pekerja yang direncanakan, jumlah total pekerja yang direncanakan versus pekerja yang aktual. Ini bisa kita bandingkan deviasinya di mana. Ini bisa di slide di sini. Setiap hari bisa digeser-geser, ya kan? Setiap harinya kurvanya seperti apa. Nah, kita juga punya batas maksimal workernya ini berapa supaya tidak terjadi lonjakan pekerja yang terlalu banyak. Ini kita bisa set nanti. Lalu, nah, ini merupakan analisa pekerja juga. Kalau ini mengenai jumlah pekerja, kalau ini
yang berkaitan dengan sudah berapa orang hari bekerja dari setiap tanggalnya untuk masing-masing aktivitas. Nah, ini keluarnya dari mana? Ya, ini keluarnya dari laporan harian yang kita isi setiap hari itu. Jadi tanggal 12 ada tukang batu malam. Lalu tanggal 13 ada pembantu tukang batu malam. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada berapa orang, ada jumlah hari, ada jumlah jam, semua terekap di sini. Nah, ini secara otomatis akan mengeluarkan rate dan jumlah orang per hari, total orang harinya semua tercatat di sini. Nah, kalau misalnya kita mau lihat sorting per jenis pekerjaannya juga bisa, dia akan keluar di sini penggunaannya. Orangnya, jenis pekerjaannya, tanggal berapa dia bekerja, berapa orang, berapa jumlah harinya, semua akan terekap di sini. Lalu pekerjaan subkontraktor juga kita bisa lihat analisanya. Ini kan ada 2 perusahaan, kita bisa lihat salah satunya. Nah, untuk pekerjaan subkontraktor, pekerjaan pintu dan jendela, pekerjaannya itemnya dari 1 sampai 5. Kita bisa lihat masing-masing progres pekerjaannya ini sudah hampir selesai. Ini 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Nah, ini mungkin ada pembulatan ya, ini 99%. Seharusnya sudah selesai nih. Gitu. Begitu pula dengan subkontraktor satunya, kurang lebih sama. Ini sudah selesai nih, laporannya sudah selesai. Lalu material, analisa material, kita bisa melihat bahwa material itu bisa dianalisa berdasarkan jenis materialnya, lalu tanggal, ini kan mengenai penerimaan material ya. Jadi tersorting berdasarkan jenis materialnya, lalu tanggal penerimaan aktualnya untuk pekerjaan apa, kuantitinya berapa, yang direncanakan berapa. Jadi informasi ini komplit semuanya. Gitu. Kalau misalnya kita mau lihat per material, kita juga bisa filter. Misalnya kita mau lihat, nah ini besi diameter 12. Ya, ini penggunaan besi diameter 12, tanggal 12, untuk apa aja? Pekerjaan 3.2.3, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Ini diterima berapa jumlahnya, dari yang direncanakan berapa, ini semua tertuang semua di sini. Nah, kita juga bisa lihat summary-nya di sini. Berapa jumlah yang direncanakan, berapa jumlah yang diterima. Begitu pula dengan pemakaian. Sama konsepnya. Materialnya apa, tanggal berapa, untuk item pekerjaan yang mana, jumlahnya berapa. Nah, di sini ada kuotanya. Sisa plus minusnya juga akan terrecord di sini. Itu. Kalau mau disorting berdasarkan tanggal bisa, mau difilter berdasarkan tanggal bisa, difilter berdasarkan jenis material juga bisa, lalu summary-nya juga bisa per material. Itu jadi membandingkan jumlah yang sudah dipakai secara total, kuota penggunaan maksimalnya berapa. Kalau merah artinya minus, artinya dia sudah kelebihan pemakaian. Kalau hijau artinya ada sisa gitu per material. Kalau mau dianalisa per material juga bisa di search di sini. Misalnya semen, hitam. Nah, kita bisa lihat analisanya. Ini semennya minus. Tuh. Ini isinya bisa berdasarkan pembulatan atau aktualnya, terserah. Saya lompati penjelasan mengenai peralatan, konsepnya sama supaya nggak lama, nanti bisa dimainkan sendiri, dilihat. Ini sudah otomatis terfilter berdasarkan tanggal supaya bisa melihat periodenya. Tapi kalau misalnya tidak mau difilter berdasarkan tanggal, ya bisa disilang di sini. Langsung keluar semuanya. Begitu juga ada full summary-nya. Kendala tadi kurang lebih saya sudah jelaskan. Ini statusnya masih open, berarti masih belum ditindaklanjuti. Kita bisa melihat kalau ini bisa juga masalahnya banyak ini. Masalah yang mana gitu kan? Ada banyak. Itu status yang belum ditindaklanjuti ya dia akan open terus gitu. Kalau sudah ditindaklanjuti berarti masalah sudah kelar. Nanti akan tanggalnya semua akan record di sini.
Begitu pula dengan safety. Lalu cuaca, ini ada rekap cuaca 1 bulan itu berapa hari hujan, berapa hari cerah, berapa hari gerimis. Kalau mau lihat detailnya bisa dilihat di sini. Jam berapa aja cerah, jam berapa hujan, ini bisa dilihat di sini. Detail cuaca. Di bawah sini jam berapa aja cerah, jam berapa gerimis, bisa dilihat semuanya. Atau hujan. Nah, ini saya sudah menyelesaikan penjelasan mengenai analisa. Jadi perencanaan sudah, laporan harian sudah, analisa sudah. Lalu yang terakhir adalah diskusi. Ini sudah mau selesai. Jadi fitur diskusi itu sebetulnya sesimpel ini. Jadi kalau misalnya kita mempunyai suatu permasalahan, nah kita bisa sorting melalui proyek apa, proyek Possatpam. Nah, ini belum ada yang dibicarakan. Coba kita ke proyek lain ya, sebagai demonstrasi aja. Nah, ini pekerjaan pondasi. Pondasi ini mempunyai gangguan pekerjaan kalian. Kita bisa isi nih. Kita bisa buat proyeknya apa, topiknya apa, tasnya kita juga bisa pilih apa, misalnya bongkar plat existing, masalahnya apa, kita lampirkan foto, kita bisa ketik di sini, kita beri informasi apa kendalanya, jalan terlalu tebal, perlu alat bantu bongkar misalnya. Ini kita bisa berikan keterangan di sini. Kalau kita save ya dia akan keluar seperti ini. Semua akan teradministrasi di sini. Kalau mau view kita bisa lihat di sini. Nah, ini bisa ditanggepin. Nah, ini fotonya. Kita bisa tanggapin di sini. Ini sudah tutup kasusnya, bisa dibuka kembali. Kalau misalnya ini masih open ya. Nah, ini bisa dibalas nih. Jadi setiap orang siapa yang membalas nih bisa dibalas ini. Ini retak ada pekerjaan bongkaran plat lantai. Oke. Ini admin berikut memberi komentar, baik dicek dulu. Agak salah di bagian utara karena muncul retakan. Ini bisa balas berbalas di sini untuk pekerjaan ini. Nah, bisa balas lagi di sini dijawab apa. Bisa juga attach gambarnya. Jadi semua hal yang kita biasa lakukan di WA itu bisa dilakukan di sini secara kontekstual. Jadi masalah itu tidak tumpang tindih, tapi semuanya itu teradministrasi. Ini bisa banyak ini. Bisa 100 item pun juga bisa di sini. Untuk masing-masing ini ada tracknya, tanggal berapa. Ini biasanya semua kalau mau di sort berdasarkan tanggal ya bisa diklik di sini. Kalau mau dibuat tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya dia akan terfilter di sini. Kurang lebih demikian konsepnya. Nah, kalau ini fitur diskusi. Lalu yang terakhir adalah fitur notifikasi. Nah, notifikasi ini akan mengingatkan kita di dashboard kita, di web maupun di smartphone, karena smartphone kita itu sudah terlink dengan ini. Apabila ada deviasi seperti apa? Nah, ini bisa dilihat di ini, icon di atas ini, yang kecil. Nanti tanggal 29 kita presentasi masing-masing. Nah, ini dijawab nanti pertanyaannya di sini. Jadi program kita ini, software kita ini sifatnya juga meminta masukan dari teman-teman untuk kalau misalnya ada sesuatu yang dirasa sulit penggunaannya dan lain sebagainya, itu kan kita menerima masukan dari teman-teman juga. Langsung kita tidak lanjuti, jangan segan untuk segera diinformasikan supaya kita juga saat teman-teman mengerjakan kita langsung perbaiki apabila ada yang error atau ada yang kurang jelas gitu. Kurang lebih demikian teman-teman. Bisa mungkin saya buka untuk pertanyaan ya, sesi tanya jawab ya. Oke. Ini kalau masih ada yang nggak jelas di sini juga
Di PowerPoint saya ini sudah lengkap ini semuanya. Bisa dilihat satu-satu. Saya buat urutannya ini urut ini. Itu. Nah, ini urut ini sebetulnya semuanya ini. Baik, kira-kira apa ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita bisa akhirin. Nanti saya tinggal share link YouTube dan akses ke data Google Drive untuk mendapatkan seluruh data ini. Nanti kita share datanya di sini, datanya di grup untuk mendapatkan semua akses ini. Lalu tolong yang ini bisa dikoordinasikan siapa ketuanya untuk masing-masing peran, untuk masing-masing kelompok. Kira-kira apa ada yang ditanyakan kembali? Kalau nggak ada, ini saya akhirin. Baik, kalau memang sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa segera untuk simulasi ya penggunaan progresi, bisa untuk download dulu di Google App atau App Store. Kita bisa memasukkan laporan harian sebetulnya melalui smartphone juga. Gitu. Jadi bisa mulai di-download, ini segera diisi supaya bisa diberikan akses. Kalau ini nggak diisi, nggak dipilih ketuanya, nanti nggak bisa dikasih akses. Gitu. Tolong ini segera diselesaikan karena besok sudah mulai harus mengisi perencanaan. Ya. Baik, kurang lebih demikian. Ini pelatihannya saya tutup ya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih.